Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid atau Musalla Al-Ghaffar Singosari Malang rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kembali kita bisa hadir di majelis ilmu ini di Musalla atau Masjid Al-Ghaffar untuk kita bersama-sama mengkaji agama kita, mempelajari ilmu agama Islam. Dan sebagaimana yang sudah diumumkan bahwa pada pagi hari ini adalah kajian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, sebuah kitab yang berisi peringatan untuk mereka yang mempelajari atau mendengar ilmu agama dan juga mereka yang menyampaikan atau mengajarkan ilmu agama. Dan kitab ini adalah kitab yang memuat tentang adab atau etika seorang yang berilmu, yang alim, dan seorang yang mencari ilmu atau penuntut ilmu, orang yang belajar. Saya mohon maaf, yang sedianya adalah pukul 06.30, tapi karena baru selesai kajian sekitar pukul 6 lebih sedikit, kemudian masih diajak sarapan pagi, akhirnya terlambat sampai di Singosari. Mudah-mudahan kedatangan kita di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita, yang kelak pada hari kiamat amal soleh tersebut akan bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, pembahasan kita memasuki pembahasan yang ke-9. Untuk babnya kita masih membahas tentang Al-Babu Ats-Tsalitsu, bab yang ketiga. Di bab ketiga ini dipelajari tentang fi adabil muta'allim, tentang adab etika yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu itu apa saja adab-adab yang harus dia berhiaskan dengannya. Adab itu etika, kesopanan para jemaah. Kemudian di bab ini wa fihi thalathatu fusul, ada 3 fasal. Al-faslul awal, fasal yang pertama adalah fi adabihi fi nafsihi, membahas tentang adab-adab etika-etika yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu dan harus ada pada dirinya sendiri. Jadi dia harus berhias dengan etika ini. Dan ini ada 10 poin. Sudah kita bahas sampai poin yang ke-8. Sekarang pembahasan yang berikutnya adalah poin yang ke-9.
At-tasi'u yang ke-9, seorang penuntut ilmu haruslah an yuqallila naumahu, dia menyedikitkan waktu tidurnya. Jadi penuntut ilmu itu mengurangi waktu untuk istirahatnya atau tidurnya. Malam yalhaqhu dararun, selama doror, bahaya atau hal-hal yang merugikan kesehatannya itu menimpa dirinya, fi badanihi, pada badannya, wa dhihnihi, maupun pada akal pikirannya. Sehingga penuntut ilmu itu, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bagus banyak tidur. Karena seorang yang belajar ilmu hendaknya dia banyak menyediakan waktu untuk belajar. Jadi dikurangi waktu tidurnya. Seperti misalkan di hari Ahad begini, liburan, seharusnya kalau orang umum kalau tidak tidur, menghabiskan waktunya untuk tidur ya rekreasi atau belanja atau bersih-bersih rumah. Maka penuntut ilmu tidak mengapa sesekali dia melakukan rihlah, menghibur dirinya. Ada pembahasan tersendiri. Atau dia bersih-bersih rumahnya, atau dia merebahkan badannya untuk beristirahat, tapi jangan terlalu banyak. Tidurnya dikurangi supaya dia bisa belajar lebih banyak waktunya. Sebab para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita andaikan kitab-kitab para ulama itu kita baca setiap hari tidak akan habis. Kitab-kitab para ulama itu andaikan kita baca setiap harinya tidak akan habis. Bagaimana kalau kita belajarnya tidak setiap hari? Andaikan setiap hari saja tidak akan habis. Taib. Maka dari itu, ini yang saya dapatkan dari ulama-ulama Timur Tengah, khususnya di Saudi Arabia. Mereka itu kalau ngaji itu tidak seperti kita. Jadi baca, jelaskan begitu saja. Kenapa? Karena waktu kita terbatas. Kesempatan untuk belajar juga terbatas. Ilmu yang belum kita ketahui, belum pernah kita sentuh, belum pernah kita pelajari sangat luas dan banyak. Maka begitu, saya tidak akan panjang lebar. Selesai paham, lanjut. Wala yazidu fi naumihi, dan pelajar atau penuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, baik yang di pesantren maupun yang di madrasah, ataukah yang di jenjang perkuliahan, atau yang belajar di masjid seperti kita begini, mulazamah ini namanya, belajar langsung di masjid begini, hendaknya tidak menambah waktu tidurnya, jam tidurnya, fil yaumi wal lailah, dalam sehari semalam, ala 8 sa'atin, melebihi 8 jam. Jadi sehari semalam itu tidak boleh tidur siang, kalau tidur malam digabung itu melebihi 8 jam. Alhamdulillah tadi malam saya tidur hampir jam 1 karena datang di Kota Malang jam 12. Bangun ya sekitar pukul 3 atau 4 ya, sekitar itu. Jadi tidak boleh banyak tidur kita. Kalau banyak tidur, ilmu yang lepas dari kita lebih banyak daripada ilmu yang kita dapatkan. Jadi tidak boleh tidur lebih dari berapa? 8 jam. Wa huwa thuluthuz zaman. Dan 8 jam itu sepertiga dari waktu hidup kita sehari. Sepertiga waktu, sepertiga zaman. Kan kita hidup sehari berapa? Umur yang diberikan Allah dalam sehari 24 jam. Itu umur kita dalam sehari. Jangan sampai waktu kita lebih banyak untuk tidur. Tidur jangan lebih dari 8 jam sehari. Itu sudah sepertiga dari hidup kita sehari. Fa in ihtamala haluhu, apabila kondisi penuntut ilmu itu mampu menanggung, maka aqalla minha, dia mengurangi kembali waktu tidurnya. Dari 8 jam itu dikurangi kembali. Jadi kalau bisa dikurangi. Maka kata beliau, fa in ihtamala haluhu, jika kondisinya, keadaannya mampu menanggung, aqalla minha fa'al, yang dia bisa menyedikitkan dari waktu 8 jam sehari tidur itu, fa'al, maka hendaknya dia lakukan. Dia kerjakan, tidur kurang dari berapa? 8 jam sehari. Di kota-kota seperti Makkah, Madinah itu penuntut ilmu itu para jemaah tidurnya sehari itu ya paling tidak kita ini jam 12 paling cepat tidur. Nanti jam 3 sudah bangun atau setengah 4 sudah bangun. Jam 4 itu sudah lambat, karena kalau kita datang di majelisnya para ulama itu sudah azan subuh, dapatnya belakang, Pak. Jadi kami harus menghajis namanya. Kalau orang teman-teman Madinah maka itu menghajis tempat, membooking tempat.
Bagaimana cara membokingnya? Meletakkan tas atau meletakkan kopiah kita minimal atau sajadah kita atau kitab kita di tempat sholat itu. Orang tidak berani mendudukinya sudah kalau sudah diletakkan di situ. Baru nanti kemudian kita mau berwudu, mau sholat malam, mau apa dulu, kemudian kembali lagi ke tempat itu untuk belajar. Masya Allah. Jadi seperti itu sampai harus memboking tempat untuk belajar. Di sini alhamdulillah masih banyak sisa space untuk kita belajar di sini ya. Kalau di Timur Tengah itu Syekh belum datang itu sudah apa? Penuh sekali, penuh sesak. Karena harus diboking dulu tempatnya. Wala ba'sa, dan tidak mengapa an yuriha nafsahu, dia mengistirahatkan dirinya, wa qalbahu, dan hatinya, wa dhihnahu, dan akal pikirannya, wa basarahu, dan penglihatannya, pandangannya. Boleh seorang itu membuat istirahat dirinya, hatinya, akal pikirannya, pandangannya. Idza kalla syai'un min dzalika, dengan syarat ini apabila kalla syai'un min dzalika, lelah sesuatu dari itu semuanya. Misalnya dirinya lelah, capek, maka boleh dia beristirahat. Jadi penuntut ilmu itu tidak boleh memaksakan diri. Kalau sudah lelah, istirahat. Kemudian hatinya, dan ini pengalaman saya, pengalaman kita belajar dengan para ulama di sana. Apabila kita belajar dari subuh ya, subuh nanti istirahat kisaran jam setengah 7 atau jam 7. Itu biasanya sarapan kita ya, minum-minum hangat, kemudian sarapan. Yang belum mandi dulu, nanti mulai lagi belajar, start lagi. Nanti jam 10 istirahat lagi. Harus ada waktu-waktu apa, jeda untuk istirahat. Dan di lembaga-lembaga pendidikan sebaiknya seperti itu. Ada waktu jeda untuk beristirahat. Jangan full belajar tanpa ada waktu untuk beristirahat. Jadi idza kalla syai'un min dzalika, apabila lelah atau capek, syai'un min dzalika. Kalla itu bisa bermakna lelah, bisa bermakna ini apa namanya? Capek atau berat. Itu. Capek sesuatu dari itu, dirinya capek, kemudian hatinya capek, akalnya capek, pandangannya capek. Karena kan belajar kita kan melihat kitab. Kadang-kadang capek, maka istirahat. Au dhaufa, atau lemah. Dengan apa? Bitanazzuhin, dia istirahatkan dengan dia melakukan rihlah. Tanazzuh itu rekreasi. Nah, melihat pemandangan yang indah. Watafarrujin, dan dia lepaskan itu semuanya fil muntazahati, di tempat-tempat rihlah, di tempat-tempat rekreasi. Jadi seperti itu. Dan tafarruj juga bisa bermakna selain dia lepaskan itu, dia istirahatkan atau dia bersenang-senang lebih dahulu di tempat-tempat rekreasi. Jadi para ulama juga begitu. Kami biasa diajak oleh syekh-syekh itu berrekreasi. Bahkan para ulama itu Masya Allah, di antara ketawaduan mereka, kalau mengajak kami rekreasi itu, beliau malah tidak membawa sopir, jadi nyopiri kendaraannya sendiri. Bahkan pernah mobil kita, apa namanya, kita punya kendaraan bis ya, yang itu yang apa namanya ikut di bis itu adalah para penuntut ilmu. Syekhnya yang nyopir bisnya, tidak manggil apa sopir, disopir sendiri bisnya itu. Ayo kita rekreasi. Kenapa? Kadang-kadang kalau mengajak orang yang tidak ngerti ilmu ya, itu kadang-kadang mereka malah mengeluh. Karena kita kegiatannya bukan hanya rekreasi, tapi juga rekreasi yang ada syarat dengan ilmu di sana. Biasanya kami diajak ke tempat-tempat yang bersejarah. Kemudian mereka menceritakan kepada kami, cerita misalnya tentang Bukit Uhud, tentang Jabal Ruma, tentang misalnya Bukit Arafah, tentang Gua Hira, Gua Thur, dan seterusnya. Cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa bersejarah di masa lalu. Itu sambil istirahat di sana, karena di sana itu ada tempat istirahatnya. Sambil makan-makan. Kalau orang Arab senangnya ngeteh ngopi, sambil makan apa, kebab, makan burger, makan buah di situ, beristirahat, minum ini teh susu, teh tarik seperti itu. Wah itu Masya Allah luar biasa enaknya itu. Tayyib. Bihaitsu, di mana ya'udu ila halihi, ia akan bisa kembali kepada kondisinya semula. Wala yadhi'u alaihi zamanuhu,
namun disyaratkan tidak menyia-nyiakan atas dirinya zamanuhu, waktunya tidak tersia-siakan. Jadi tidak ada penuntut ilmu itu setiap hari rekreasi, ya, tidak ada, atau setiap pekan rekreasi. Kalau pengen rekreasi ya ke mana, Riyadul Jannah, ke taman-taman surga, ya seperti ini rekreasinya kita. Tapi sebulan sekali ya boleh lah, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Thayyib, kita perlu mengistirahatkan diri kita, jiwa kita perlu istirahat, hatinya juga demikian. Dan ini kita dapati ya, kita dapati hal yang luar biasa. Antum kalau di Timur Tengah sekolahnya berapa hari? Sama dengan perguruan tinggi di sini, mau SD, mau TK, SD, SMP, SMA, sekolahnya hanya 5 hari. Dari Ahad ya sekolahnya sampai Kamis. Jumat Sabtu libur. Jadi Ahad sampai Kamis. Jumat Sabtu full libur. Jadi full libur. Kamis itu biasanya tidak sampai penuh pelajaran itu. Jadi senang itu belajar seperti itu. Kita ini sudah belajarnya Senin sampai Sabtu, Ahad masih ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi jenuh kadang-kadang anak-anak kita. Betul, anak-anak kita kadang-kadang Senin itu mau masuk jenuh. Kadang-kadang angel, berat itu, nggak mau masuk ya. Masih capek, belum hilang rasa capeknya, lelahnya. Oleh karena itu, ini kita contoh ini di Indonesia ini, saya buat aturan di pesantren itu belajarnya dari Senin sampai Jumat, dan Jumat tidak terlalu penuh, sehingga Sabtu Ahad full libur. Dan itu termasuk hal yang bisa mendatangkan kembali semangat. Seperti itu para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau mengatakan wala ba'sa, dan tidak mengapa, kata beliau, bimu'anatil masyi wa riyadatil badani bihi. Tidak mengapa seorang itu membiasakan diri dengan berjalan dan juga mengolahragakan badan bihi dengannya, dengan jalan kaki itu. Jadi sekali-kali kita ini perlu membiasakan diri ya dengan berjalan dan mengolahragakan, menggerakkan badan dengan berjalan. Ini kita dapati ya, ulama-ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu dari rumahnya beliau itu punya sopir pribadi, kendaraannya banyak. Tapi dari rumah ke masjid beliau itu selalu jalan kaki. Dari rumah ke tempat mengajar jalan kaki beliau. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bahkan Anda mendapati beberapa masyayikh itu pada gelarnya sudah profesor doktor di Makkah itu mereka seringkali kalau ke Masjidil Haram itu naik kendaraan umum. Kalau kendaraan umum pasti jalan kaki. Kenapa? Karena dari rumah ke tempat mangkalnya bis itu harus jalan kaki. Dari berhentinya bis ya, terminalnya sampai ke Masjidil Haram juga harus jalan kaki. Jadi tidak membawa kendaraan pribadi supaya bisa dekat kepada Masjidil Haram, terus jalan kaki. Dan sering kami ketemu di bis kota yang membayar 2 rial dengan profesor-profesor doktor mereka. Seperti itu, baik yang mengajar di Masjidil Haram maupun yang mereka belajar di Masjidil Haram. Di sana tidak seperti di sini. Di sana itu profesor atau doktor, guru-guru besar itu masih belajar terus. Di sini alhamdulillah kalau sudah SAG atau LC kita sudah menjadi ustadz besar, alhamdulillah. Ya di sini ya begitu ya. Alhamdulillah. Tidak nyinggung saya, cuma mengkritik pedas ini. Jadi kita ini kalau sudah S1 baru belajar 4 tahun sudah menjadi ustadz sangat besar sekali. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Belajar terus para ulama. Silakan omongan saya tanyakan ustadz-ustadz yang lama di Saudi, mereka tahu. Tetap belajar. Bahkan mereka tidak segan duduk di majelisnya syekh yang lebih muda. Saya tulis di buku saya. Antum baca yang punya buku saya, judulnya Kumpulan 88 Mutiara Faidah. Saya tulis bagaimana Syekh ya, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman Ar-Rajihi, muridnya Syekh bin Bas, duduk di majelisnya Syekh Dr. Saleh bin Hamad bin Abdullah Al-Utsaimin. Padahal Syekh Utsaimin masih muda, belum ada 60. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi di atas 80. Duduk di majelisnya anak muda. Masya Allah. Ini ulama-ulama kita. Demikian mereka
tetap belajar walaupun yang mengajar itu masih muda dibandingkan beliau. Dan bisa jadi Syekh Al-Utsaimin muridnya, karena Syekh Abdul Aziz ini muridnya Syekh bin Baz. Dan sekarang murid-murid Syekh bin Baz sudah mulai habis, sudah sepuh-sepuh, dan sebagiannya sudah meninggal dunia. Tapi masih duduk di majelisnya ulama-ulama yang lebih muda daripada beliau-beliau itu, ulama-ulama sepuh. Ini teladan yang harus kita miliki. Maka jangan ya kita ini merasa kalau sudah belajar sudah cukup. Tidak. Belajar sampai kapan para jemaah? Sampai sarjana ya. Belajar itu ya. Kalau sudah sarjana sudah cukup. Atau lulus pondok? Tidak. Belajar itu sampai kita meninggal dunia. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat kami duduk di majelisnya Syekh Dr. Su'ud bin Mutlaq Al-Wada'ani, muridnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Anak ke Saudi, Syekh Utsaimin sudah meninggal. Jadi sudah meninggal dunia, tapi saya bertemu dengan murid-muridnya. Dengan murid-muridnya Syekh bin Baz, saya belajar dengan mereka. Itu alhamdulillah setiap Jumat, selesai Jumatan saya sholat Jumat dengan kawan-kawan dari anak-anak Amerika, anak-anak negara lain ya, Maroko. Itu salat Jumat di masjidnya Syekh. Di sana itu masjid di Saudi itu kebanyakan masjid Syekh Fulan begitu namanya. Tidak seperti kita Mushola Al-Ghufar, bukan. Jadi misalnya masjid Ustadz ini, masjid begitu. Karena Syekh itu mesti mengimami sholat 5 waktu di masjid itu dan menjadi khotib setiap Jumatnya, tidak ada ganti di sana. Baru diganti kalau Syekh safar untuk haji, umroh, atau safar ke Indonesia untuk berdakwah, atau safar ke Afrika, atau safar ke Filipina. Baru kemudian khotibnya ganti. Jadi di sana itu modelnya khotib itu menetap, itu saja yang khotib. Sehingga hasilnya itu luar biasa. Karena dakwahnya apa? Step by step, bertahap, sistematis gitu. Sehingga hasilnya ada khutbah Jumat itu. Dan tidak terulang-ulang karena sudah sistematis syekhnya itu. Dan setiap Jumat itu ada judulnya sudah. Khutbahnya itu ada judulnya. Dan kita kalau mau meminta naskahnya diberi. Saya sering setiap Jumat saya selesai anak minta naskahnya. Jadi ada naskahnya karena mereka nanti harus mengirimkan ke Departemen Agama naskah yang dikhutbahkannya itu. Masya Allah, selepas Jumat kami ke rumahnya Syekh. Pelajaran belum dimulai, kurma sudah keluar. Kalau musimnya rutop, kurma muda keluar. Teh keluar, kopi keluar. Pokoknya Masya Allah. Jika nanti selesai ngaji dan Syekh sedang banyak rezeki, langsung kita diajak ke kebunnya Syekh, kebun kurmanya. Di sana sudah tersiap hidangan apa? Makan besar. Lauknya nasi, nasinya kambing. Lauknya adalah nasi, kemudian nasinya adalah kambing. Jadi lauknya nasi. Jadi di sana saya makan lauk nasi. Kemudian nasinya adalah kambing. Jadi makan kambing ya gitu. Makan itu kambing, nanti sedikit nasi. Makan kambing lagi sedikit nasi gitu. Masya Allah. Itu para ulama. Para ulama kita. Dan di majelisnya Syekh itu Masya Allah. Itu Syekh itu dari masjid ke rumah itu jalan kaki saya perhatikan. Ternyata ada yang diamalkan ini dari para salaf dahulu. Dari para salaf dahulu diamalkan oleh Syekh. Faqad qila, bahkan ada sebagian yang mengatakan, sebagian ulama yang mengatakan innahu yun'ishu al-hararah, sesungguhnya berjalan kaki dan menggerakkan badan ketika jalan kaki itu bisa menaikkan panas yang ada pada tubuh kita, menaikkan panas yang ada pada tubuh kita. Dan ini kalau kata dokter membakar lemak, ya, membakar lemak sehingga menghilangkan kemalasan yang ada pada tubuh kita. Wa yudhibu, dan akan bisa meluruhkan. Yudhibu itu sebenarnya melelehkan, tapi maksudnya di sini meluruhkan. Fudulal akhlaq, sisa-sisa dari apa saja campuran yang ada pada tubuh kita, makanan yang masuk apa saja itu sisa-sisanya bisa luruh. Jadi seperti itu. Dan mohon maaf ya, orang yang kurang gerak biasanya, yang kurang gerak badan itu biasanya kurang bisa BAB dengan lancar, betul tidak? Nah, kalau banyak gerak dia akan lancar. Setiap pagi, setiap jam ini dia akan mudah untuk BAB. Seperti itu. Wa yunasyitu al-badan, dan berjalan kaki atau menggerakkan badan dengan berjalan kaki
itu akan membuat lebih giat badan, membuat lebih aktif badannya. Itu dengan berjalan kaki. Ini termasuk tuntunan Nabi SAW yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi bukan berarti kita tidak boleh naik kendaraan, tidak. Jadi sekali-kali kita perlu berjalan berjalan kaki supaya badan kita lebih gerak. Kemudian wala ba'sa aidan, dan tidak mengapa juga bil wat'il halal, melakukan jima. Wat'ul halal itu apa? Jima maksudnya, yang dihalalkan. Idza ihtaja ilaihi, apabila dia membutuhkannya. Jadi seorang penuntut ilmu dibolehkan dia mendatangi istrinya, ya. Dia dibolehkan untuk mendatangi istrinya, tidak mengapa. Walaupun itu di saat-saat dia sedang menuntut ilmu. Oleh karena itu di Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah An-Nabawiyah dan juga hampir di seluruh Saudi, itu mahasiswa S2 diberi kesempatan untuk membawa anak dan istri. Alhamdulillah saya bisa membawa anak dan istri. Ustaz Firanda, Ustaz Ahmad Qadir, dan Ustaz kita yang lainnya diperbolehkan membawa anak dan istri di sana. Masya Allah. Karena itu ada hubungannya dengan menuntut ilmu, Pak. Iya. Jadi tidak banyak ngelamun kita nanti, karena sudah ada bidadari yang menunggu kita. Ini. Kalau istrinya di Indonesia, payah ini, Pak. Ketemu sekali, setahun sekali. Ketemu baru setahun sekali. Maka boleh menuntut ilmu demikian. Dan saya sarankan kepada teman-teman atau ikhwan-ikhwan yang membuka lembaga pendidikan, jangan ditolak apabila ada santri sudah menikah. Ada yang sebagian pesantren menolak, Ustaz mempengaruhi tidak baik nanti kepada santri yang lain. Loh, tidak. Ya kita didik, kita sampaikan yang baik-baik supaya mereka yang penuntut ilmu yang sudah berumah tangga ini pengaruhnya bagus kepada santri yang belum menikah. Katanya pengaruhnya tidak baik. Ini kami hanya menerima yang masih bujangan saja, tidak. Tidak mengapa. Dan anak ceritakan ini di beberapa pesantren, seperti pesantren ya As-Sunnah di Makassar, ya. Itu santrinya sudah menikah. Di pesantren kami juga banyak santrinya sudah menikah. Silakan. Bahkan di beberapa pesantren, pondok pesantren membantu untuk mencarikan kontrakan bagi santri-santri yang mondok sudah menikah, dibantu oleh pondok pesantren. Bukan disuruh cari sendiri, dibantu. Masya Allah. Dan di Saudi kami tanya ustaz-ustaz yang membawa istri ke sana, dibantu untuk mencari rumah kontrakan, dibantu untuk mencari. Bahkan kami diberi uang untuk mengontrak rumah, Masya Allah. Diberi biaya untuk kontrak rumah. Dan di sana ada standarnya kontrak rumah itu. Saya pernah, ini kami yang bukan kalau saya kan tidak tinggal di Madinah, saya tinggal di Makkah, tapi saya juga belajar ke Madinah. Saya tinggal di Ahsa juga. Yang di Madinah itu, Masya Allah. Kalau di sini mungkin sudah the high ya, orang-orang elit ya. Rumahnya, saya pernah ke rumahnya Ustaz Sanusin ketika beliau S2 di Madinah. Masya Allah, besar sekali para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali. Ruang tengah untuk makan aja sebesar ini kalau tidak salah, besar sekali. Dan memang orang Saudi begitu. Tidak ada rumah mereka kecil-kecil seperti kita. Itu baru ruangan tengah. Saya dikontrakkan oleh Syekh itu. Ruang tengahnya bisa untuk main bola anak-anak kita. Dan sepedaan bawa masuk sepedaan sama anak saya itu. Ruang tengahnya, Masya Allah. Kemudian kamar mandinya satu rumah itu minimal 4 kamar mandi. Kamarnya 3 besar-besar. Dapurnya, ya, seingat saya sebesar musola ini, ya kurang lebih sebesar musola ini dapurnya. Masya Allah. Jadi di dapur itu ya ada tempat masak, ada tempat untuk naruh bayi. Jadi ada dipannya untuk naruh bayi. Jadi ibu-ibu itu nggak usah bayinya ditaruh kamar, nanti nangis itu. Dari situ ada tempatnya, ada meja makan, ya. Ada tempat untuk gelaran untuk makan di bawah, Masya Allah, lengkap. Ini para jemaah rahmatullah, boleh dalam Islam seorang belajar membawa istrinya. Dan belum tentu seorang yang membawa istri kalah dengan yang tidak membawa istri. Dan terbukti yang membawa istri nilainya lebih bagus daripada yang tidak membawa istri. Ini terbukti ini. Bisa antum tanyakan kepada ustaz-ustaz kita yang ketika ke Saudi membawa istrinya, nilainya jauh lebih baik daripada yang tidak membawa istri. Walaupun ini bukan semuanya, tapi Masya Allah bisa melejit pada jemaah rahmat Allah Ta'ala. Faqad qala al-atibba'u, maka sungguh para dokter pernah mengatakan bi annahu, bahwasanya
seorang yang mendatangi istrinya dikala dia sedang belajar, maksudnya di waktu-waktu dia sedang belajar, itu yujaffifu al-fudul, bisa membuat kering apa yang sisa dalam tubuh, sisa-sisa tubuh itu. Wa yunasyid, dan bisa membuat giat, semangat. Wa yusaffi adz-dzihna, bisa menjernihkan pikiran. Ini yang paling penting ini. Membuat jernih pikiran. Ini penting sekali ini para jemaah ya rahmatullah taala. Jadi saya katakan bahwa menuntut ilmu itu tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk menikah. Sebaliknya menikah juga tidak boleh menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Jadi misalnya ada penuntut ilmu, dia ingin menikah. Wah, saya kalau menikah nanti gagal belajarnya. Tidak, salah paham. Banyak sekali syekh-syekh itu menikah muda tapi menjadi syekh-syekh hebat. Banyak sekali. Kalau kita ceritakan sangat banyak sekali ulama-ulama kita yang demikian. Idza kana indal hajati bi'tidal. Kalau hal itu sangat dibutuhkan. Idza kana indal hajati, apabila hal itu sangat diperlukan, dibutuhkan, bi'tidal, namun dengan seimbang. Jangan kemudian setelah bawa istri sering tidak masuk kuliah, tidak boleh. Sering tidak masuk apa? Belajar di pesantren tidak boleh. Jadi walaupun membawa istri, hendaknya tetap rajin belajar. Ini pengalaman kita ya, alhamdulillah ya. Tapi harus selalu diingatkan memang yang membawa istri itu ketika dia belajar dalam kondisi sudah menikah itu selalu diingatkan. Jangan sampai rumah tangganya menjadi penyebab hancurnya belajarnya atau menjadi lemah semangat dalam dia menuntut ilmu. Kemudian wayahdharu, dan hendaknya dia berhati-hati dari kathratahu, banyaknya mendatangi istri. Hadarul adu, seperti berhati-hatinya dari musuh. Jadi penuntut ilmu jangan setiap hari dia mendatangi istrinya, atau sehari bisa berapa kali mendatangi istrinya, jangan. Ini saya membahas ini. Kitab ini ajib ini, walaupun pembahasan tentang ilmu tapi di luar ilmu juga dikaitkan ini. Penuntut ilmu kok mendatangi istri sehari lebih dari sekali, ini tidak layak. Nanti lemes dia mencari ilmunya ya, ngantuk, lemah badannya dan seterusnya. Tidak. Fa innahu kamakil, karena sungguhnya sebagaimana dikatakan. Jadi Al-Imam Ibnu Jama'ah ini seperti Ibnu Qayyim. Jadi ilmu itu dikaji dari berbagai macam sisi. Ini yang luar biasa dari Ibnu Jama'ah. Dan sepertinya beliau mengerti At-Tibbun Nabawi. Seperti Ustadz kita, Ustadz Ahmad Dhani itu ya, Abdurrahman Dhani ya, bukan Ahmad Dhani. Mohon maaf, Abdurrahman Dhani ya. Dari mana itu? Itu Masya Allah, lulusan Yaman kan beliau itu. Tapi ngerti ilmu Tibbun Nabawi, kesehatan, Masya Allah. Ya. Fa innahu kamakil, karena sungguhnya sebagaimana dikatakan, ma'ul hayati, air kehidupan, itu yuraku, yang ditumpahkan fil arham, dalam kandungan-kandungan wanita, itu yudha'ifus sam'a, bisa melemahkan pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal asaba, dan urat saraf, wal hararata, dan panas badan, wal hadma, dan pencernaan, wa ghaira dzalika, dan selain itu, minal amradi ar-radiyati, dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi Masya Allah ini Syekh ini, apa hubungannya ini? Jadi dihubungkan antara kesehatan dengan apa? Mencari ilmu. Sehingga penuntut ilmu tidak boleh sering-sering dia kalau membawa istri sering-sering mendatangi istrinya, dan istri harus paham karena ini masih dalam taraf apa? Mencari ilmu ya. Dan waktunya pun harus demikian, harus diatur. Jangan misalnya dia harus belajar jam 6, setengah 6 mendatangi istri, jangan. Ya malam, supaya dia setelah subuh sudah fresh badannya, bisa mencari ilmu. Karena disebutkan di sini, ini dikatakan oleh sebagian ahli ya kesehatan, Tibbun Nabawi, tapi kesehatan cara Nabi, banyak menumpahkan sperma. Maul haya itu apa? Sperma, bahasa halusnya ini, air kehidupan. Itu kalau banyak ditumpahkan di rahim, ya, di rahimnya kandungan yang wanita, akan melemahkan apa? Pendengaran, penglihatan, kemudian urat saraf, kemudian panas badan, sehingga dia menjadi apa? Banyak dinginnya. Orang kalau badannya dingin malas dia, tapi kalau badannya hangat dia kemudian semangat.
Dan saya sampaikan ya, ini ilmu dari beberapa syekh ketika saya di Saudi Arabia. Dinginnya Malang atau dinginnya Pujon ini tidak ada apa-apanya dengan Saudi Arabia. Saudi itu kalau musim panas panas, kalau musim dingin sangat dingin, ekstrim. Panasnya ekstrim, dinginnya juga apa? Ekstrim. Ketika kami di sana malah dipesan nih, di musim dingin jangan mandi air panas, mandi air dingin. Akhirnya saya praktekkan di sini. Saya tadi pagi sebelum subuh mandi air dingin saya. Jangan malah air apa? Panas. Beberapa hotel atau ini kan pakai apa? Air panas. Jangan, air dingin. Karena dia akan menghangatkan tubuh. Jadi tubuh akan memberikan reaksi. Ketika air dingin itu memang pertama dingin, akan memberikan reaksi. Dan bagusnya jangan dihanduki. Saya tadi tidak pakai handuk. Nah, sengaja saya tidak bawa handuk. Di tempat-tempat dingin begini. Langsung kita kebaskan disibakkan air itu dari tubuh kita dengan tangan kita. Saya itu pakai baju. Berangkat sholat subuh hangat saya badan, hangat. Karena tubuh sudah memberikan reaksi. Akhirnya tubuh hangat. Sehingga kita semangat gitu. Kalau di tempat yang dingin, antum tidak berani kena air, badan antum malah dingin. Coba kalau tidak percaya. Ya, di tempat dingin antum mandi air dingin tanpa tambahan air hangat. Dan itu resep dari para ulama kita. Gak tahu secara kesehatan sudah diteliti apa belum, yang jelas resep para ulama seperti itu. Saya amalkan di Saudi Arabia. Sehingga kita hangat. Di sana itu bardunnya dinginnya itu bardun koris namanya. Jadi dingin yang kalau waktu dingin sekali itu menusuk tulang. Di musim asyita, musim dingin, di sana ada musim dingin. Jadi kita kan tidak ada musim dingin, di sana ada musim dingin. Sampai menusuk tulang-tulang. Jadi di tulang itu terasa sakit, di kulit ini seperti cekit gitu. Kemudian gatal, akhirnya kita garuk-garuk. Kalau sudah begitu berdarah, sini pecah-pecah, sini pecah-pecah. Maka ada dari para ulama ajaran yang disampaikan kepada kita. Kemudian kembali kepada pembahasan, saya tidak akan bahas itu. Intinya penuntut ilmu jangan terlalu sering mendatangi istrinya. Dijarangkan dulu ya. Yang penting tidak mendolimi istrinya, karena istri itu memiliki hak lahir dan batin, lahir dan batin, nafkah baik lahir maupun batinnya. Kemudian wal muhaqqiqun, adapun para peneliti minal atibba'i, dari kalangan para tabib. Kalau dulu belum ada dokter ya, para tabib, para dokter, yarawna, mereka memandang, berpandangan atau berpendapat, anna tarkahu aula, sesungguhnya meninggalkannya itu lebih utama, illa kecuali lidoruratin, karena darurat, awis tisfain, atau untuk mencari kesembuhan. Apa yang dimaksud di sini? Jadi menurut para dokter tabib dahulu, ini kata Syekh ya, tapi pandangan beliau tidak begitu. Pandangan beliau tidak mengapa seorang penuntut ilmu dia menjimai istrinya tatkala dia sedang mencari ilmu, tidak mengapa. Tapi para tabib di zamannya mengatakan meninggalkannya lebih utama, kecuali darurat yang tidak bisa ditahan lagi, atau untuk mencari kesembuhan. Jadi untuk mencari kesembuhan bisa? Iya. Jadi begini Pak, saya pernah mendengar dari ahlinya bahwa orang yang lama tidak menumpahkan spermanya, mohon maaf ini bahasanya begitu, itu akan sperma itu yang ada dalam tubuh itu akan menjadi penyakit. Contoh, mohon maaf, dia sengaja membujang. Itu sudah banyak saya amati, sengaja membujang. Itu justru lebih tidak sehat daripada yang segera menikah. Itu banyak terjadi. Kita amati, bahkan sebagian dari tetangga kami yang membujang di usia di atas 40 meninggal dunia sebelum 50. Wafat sebelum 50. Karena itu harus dikeluarkan, tidak boleh ditahan. Sedangkan dia sudah memiliki gejolak untuk menikah. Apa ya pasalnya? Apa yang menjadikan mereka menahan atau menunda pernikahan? Apa Pak biasanya? Faktor ekonomi biasanya alasannya. Tidak benar itu. Justru dengan menikah orang akan diberi kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Surat An-Nur. Surat nomor 24 ayat 32. Nanti dibuka sendiri. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih.
jika mereka dalam keadaan fakir, calon pengantin laki-laki maupun perempuan, Allah akan memberikan yughnihimullah, memberikan kecukupan, kekayaan min fadlihi, dari karunia-Nya. Jadi tidak benar kalau menikah itu kita tunda karena faktor ekonomi, itu bukan alasan. Antum baca hadisnya sudah. Antum tidak akan dapatkan dari hadis Rasulullah SAW atau para sahabat mereka menunda pernikahan dikarenakan miskin. Justru Rasulullah pernah cari apa yang bisa digunakan untuk apa? Mahar, as-sodaq, mas kawin. Datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Cari walaupun cincin dari besi, kata Nabi. Cari, yang penting bisa dijual. Cincin besi tidak boleh dipakai loh ya. Kata para ulama, cincin besi itu tidak boleh dipakai karena dia bisa berkarat. Tapi sesuatu ini bisa dijual. Cari, kata Nabi. Tidak punya. Sampai Nabi mengatakan, apakah kamu memiliki hafalan Quran ayat ini atau surat ini sekian dan sekian? Kalau bisa, kalau kamu punya, ajarkan istrimu ayat-ayat tersebut sebagai mahar. Jadi ajarkan sebagai mahar. Dan saya pernah mengingatkan di beberapa majelis, bukan membacakan ayat Al-Quran sebagai mahar, tapi mengajarkan ayat tersebut sebagai maharnya. Akhirnya sahabat itu maharnya adalah mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Quran. Berarti kan tidak punya apa-apa ini sampai tidak ada maharnya. Lah kita masih punya 5.000 ya maharnya 5.000, 10.000 ya 10.000, 50.000 ya 50.000, tapi itu kebangetan. Ya kan gitu ya. Keterlaluan. Ya kebangetan, masa mahar 5.000 berjamaah? Ya kita kerjalah supaya bisa beri mahar lebih banyak lagi. Taib. Ini pandangan dari para tabib, para dokter di zamannya Al-Imam Ibnu Qudamah. Saya lupa Imam Ibnu Qudamah tahun berapa wafatnya? 733 Hijriah. Berarti Imam Ibnu Qudamah ini lebih dahulu dari Ibnu Katsir. Karena Ibnu Katsir itu wafatnya 774 Hijriah. Lahirnya 701 Hijriah. Berarti lebih sepuh karena wafatnya lebih dulu, 733. Ibnu Katsir 774. Taib. Jadi zaman tahun 800-an Hijriah itu dokter mengatakan begitu, tapi diselisih oleh siapa? Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah menyelisihinya. Taib. Wabil jumlati, maka yang belum menikah segera pulang dari sini, cari gadis, segera di khitbah, dilamar, dipinang. Ya sabar jamaah. Iya bener. Ini yang belum menikah ini kadang-kadang, mohon maaf ini saya tidak menyinggung, masa kalah dengan bapak-bapak. Bapak-bapak lo mau lagi pak. Iya tak? Mau lagi ya bapak ini. Ini kalau nggak takut istri mungkin sudah berangkat jerundul bapak-bapak itu. Iya, bahasa saya begitu. Kok pemuda-pemuda kok lemah semangat, segera menikah. Ya, banyak akhwat-akhwat menunggu antum, gadis-gadis menunggu antum segera menikah insyaallah taala, dan tidak menghalangi untuk belajar. Wabil jumlati, dan secara keseluruhan, secara jumlah, fala ba'sa, maka kesimpulannya secara keseluruhannya, tidak mengapa an yuriha nafsahu, seorang penuntut ilmu mengistirahatkan dirinya, membuat nyaman dirinya, idza khafa, apabila dia mengkhawatirkan atau takut malalan, kebosanan, kejenuhan menimpa dirinya. Jadi istirahat itu boleh. Makanya ya, sebagai pengelola pesantren, antum kan punya madrasah atau apa. Kalau misalnya ada penuntut ilmu, Ustadz saya mau izin 1 hari, mau kemana? Mau nengok ibu misalnya pulang. Sudah nggak usah 1 hari, 2 hari tak izinkan, begitu. Loh, di Saudi itu begitu pak. Saya ya sering ini, saya ceritakan, banyak saya ceritakan supaya kita tahu bagaimana para ulama ilmunya dalamnya. Jadi para ulama itu kita berjalan mengamalkan. Kita ini baru tahu, oh saya baca kitab ternyata diamalkan di situ, diamalkan di sini. Saya datang ke sekolahnya anak-anak saya. Sering itu ya saya datang. Ya kadang dipanggil oleh kepala sekolahnya, ada urusan. Kadang saya sengaja pengen datang nengok anak-anak di sekolahannya. Itu yang luar biasa. Kalau di sini saya datang ke sekolah anak-anak kita, nggak ada yang nyalami anak yang lain, main-main dengan temannya. Kalau di sana nggak, anaknya orang Arab, langsung dihadir. Abu Abdillah katanya, bapaknya Abdullah. Nah, ngobrol, soalaman, semuanya alami itu. Terus saya diantarkan, ayo kita ke kelasnya Abdullah katanya, ditunjukkan dia kelasnya itu. Masya Allah, anak-anak Arab, padahal anak-anak bencok, jempalian, anak Arab tuh aktif itu. Aktif tuh, orangnya orang Arab tuh aktif di sana. Tapi kalau ada orang itu hormat sekali, itu yang kita kalah dengan mereka. Dibawa ke kelasnya, saya temui ustadznya. Apa yang dikatakan oleh kepala sekolahnya, kalau ada kepala sekolahnya atau ustadznya? Katanya Syekh Muhammad Yusran. Kalau di sana manggilnya ustadz tuh Syekh di sana.
mau jemput anak, tidak saya, nggak apa-apa, bawa pulang aja nggak apa-apa, sekalian itu. Kenapa? Anak kita kalau kita jemput atau kita tengok itu mesti pengen pulang kan dengan nabinya. Jadi saya itu tahu perasaannya anak. Langsung suruh ngajak pulang nggak apa-apa, suruh ngambil tasnya pulang nggak apa-apa. Masya Allah, indah sekali para jemaah rahmatullah taala. Ulama-ulama itu bagaimana mereka menerapkan apa yang dalam kitab supaya tidak malas. Jadi kita butuh istirahat supaya tidak malas. Saya pernah berbeda pandangan dengan beberapa ustadz. Saya pingin pagi dari jam 7 sampai jam 12 istirahatnya 2 kali. Ustadz yang lain sekali aja ustadz. Loh, antum belum baca kitabnya, 2 kali istirahatnya. Kenapa? Kalau kita 1 kali, anak itu di kelas itu sudah mulai apa? Bosan itu. Iya, nanti terus akhirnya ganggu ya kan, ngantuk tidur. Tapi kalau sebentar belajar, istirahat, bentar lagi belajar, semangatnya tumbuh lagi untuk belajar itu. Dan ini kitab ada dalam kitab para ulama dibahas ini. Masya Allah. Dan di Saudi Arabia memang istirahatnya 2 kali Pak. Jadi saya lupa jamnya, insya Allah antara jam setengah 9 dan setengah 11 istirahat lagi. Istirahat 2 kali di sana. Jadi anak-anak itu ya lari-larinya, jajannya 2 kali itu. Padahal dari jam 7 sampai jam 12.20 mereka istirahat apa? 2 kali. Di sini istirahatnya hanya sekali. Nggak apa-apa, istirahat 15 menit istirahat. Istirahat dulu ya, nanti balik lagi gitu. Bagus itu, merefresh kembali apa semangatnya untuk belajar supaya semangat kembali. Karena lemas orang sudah belajar. Ini nanti istirahat dulu ya Pak ya. Mana Pak Abu Aska, istirahat dulu, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh ya, nyusu-nyusu dulu. Nah, habis itu belajar lagi. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, wa kana ba'du akabiril ulama'i, dahulu sebagian pembesar-pembesar tokoh-tokoh ulama. Jadi dulu sebagian pembesar-pembesar atau tokoh-tokoh ulama itu yajma'u, mereka biasa mengumpulkan ashabahu, murid-muridnya. Kalau disebut ashab itu murid-muridnya, murid-muridnya para ulama. Fi ba'di amakin tanazzuhi, di sebagian tempat-tempat wisata, tempat-tempat apa? Rekreasi. Fi ba'di ayyamis sanati, di sebagian hari-hari dalam setahun. Jadi di hari-hari dalam setahun biasanya ulama-ulama besar itu mengumpulkan murid-muridnya di tempat-tempat rekreasi. Ini diamalkan di Saudi ini. Diamalkan. Saya pernah cerita mungkin ya, di sekolah SD anak saya itu hampir tiap bulan ada rekreasi. Hampir tiap bulan anak SD, karena butuh mereka banyak. Cerita itu. Nanti anak saya itu membawa nyodorkan kertas itu. Kertas persetujuan rekreasi. Jadi kalau kita nggak setuju rekreasi, berarti anak kita pada jam itu tidak masuk sekolah. Kalau setuju, tanda tangan di situ, ikut rekreasi. Ada yang bayar, ada yang tidak bayar. Yang bayar itu biasanya yang tempat rekreasinya itu tempat rekreasi milik apa swasta yang harus bayar. Kalau di sana tempat rekreasi milik pemerintah kan gratis di sana. Nah, seperti itu gratis. Kita tinggal masuk saja, pokoknya main-main di situ dan seterusnya. Nah, atau kalau yang bayar itu biasanya yang ada makanannya, nanti ada makan siang atau apa bayar. Seperti itu, masya Allah. Dan di Saudi itu anak SD ini saya beritahukan, nanti kalau antum mengelola SD, anak SD itu setiap hari ada olahraga. Dulu kan diterapkan di Indonesia, waktu saya masih kecil itu senam dulu, SKJ. Dan itu sampai Saudi sampai sekarang diterapkan, sampai sekarang. Jadi mereka itu sebelum masuk ke kelas itu mereka mengadakan senam dulu. Jadi pemanasan, nanti masuk kelas, nanti jam sekian itu ada olahraganya. Ya ada futsal, ada lari-lari, macam-macam mereka, begitu. Tiap hari. Sehingga anak kami tiap hari itu bawa kaos apa untuk olahraga. Karena memang anak begitu. Antum perhatikan ya, anak kalau hanya di bangku itu jenuh dia. Mereka tuh. Anak SD di bangku terus itu jenuh. Saya kemarin ketemu seorang ustadz. Beliau seusia saya 47-48, beliau cerita pernah tinggal di Kalimantan. Ada di sana itu semacam kayak SD alam namanya, SD alam. Belajarnya tidak membutuhkan kelas. Jadi gedung ala kadarnya bisa berjalan, tidak membutuhkan kelas. Karena saya dapati, saya kan pengajar ya. Saya pernah ngajar MI, saya juga pernah ngajar
setingkat MTS, tapi sekarang saya hanya SMA sama perguruan tinggi. Dulu MI saya ngajar, MTS ngajar. Itu rata-rata anak SD itu butuh keluar. Jenuh kalau di dalam kelas sehari itu jenuh mereka. Kalau sudah jenuh, ilmu tidak masuk, Pak. Ada yang ngoret-ngoret saja, ada yang ngerame ganggu temannya, ada yang naik-naik bangku. Tapi kalau mereka diajak keluar, belajar di gazebo, duduk di apa? Ini. Itu diamalkan dulu oleh Ustadz, seingat saya, Ibnu Yunus yang sekarang di Makassar, dan Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani. Tahu ya, Abu Ihsan Al-Maidani MA, biasa ngisi di Roja TV. Ketika beliau berdua mengajar di pesantren Jamilur Rahman Yogyakarta, itu santri itu diajak belajarnya ke hutan, bawa tikar nanti, karena dekat hutan. Jadi dekat hutan Jamilur Rahman itu masih ada hutannya sedikit, belajar ke sana, duduk-duduk sana belajarnya. Masya Allah. Saya mobil juga begitu dulu di negeri Yaman. Kadang-kadang belajar di luar masjid, gelar tikar, belajar di situ di padang pasir. Seperti itu para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala, dilakukan oleh para ulama. Nah ini tadi berkaitan tentang berlibur atau rekreasi di sebagian hari-hari dalam satu tahun. Wa yatamazahuna, mereka saling bergurau, bercanda. Bima la dharara alaihim, dengan perkara yang tidak membahayakan mereka. Canda boleh asal dengan perkara-perkara yang tidak membahayakan mereka. Kemudian kata beliau, fidinin, membahayakan agama, wala irdin, maupun kehormatan. Jadi tidak boleh bercanda yang sampai membuat bahaya pada diri dan kehormatan. Kemudian kata beliau yang ke-10, al-ashiru, ini tadi yang 9, yang 10, an yatruka al-isyrata, hendaknya seorang yang belajar meninggalkan atau menghindari, menjauhi al-isyrata, banyak berinteraksi dengan manusia. Maksudnya banyak berinteraksi dengan orang-orang yang tidak belajar. Karena biasanya jika orang yang belajar banyak berinteraksi dari orang yang luar yang tidak mau belajar, itu mana yang lebih cepat menular? Orang luar ketularan belajar atau orang yang tidak belajar menulari santri menjadi tidak mau belajar? Nah ini. Jadi yang asalnya rajin belajar ketularan dengan orang yang tidak mau belajar karena enak nganggur-nganggur, ya kan, menurut pandangan mereka. Maka dihindari banyak berinteraksi dengan orang luar, kalangan luar yang tidak sama-sama penuntut ilmu. Betul tidak berjamaah? Ini dirasakan oleh kita yang ngaji begini. Antum lama berinteraksi dengan orang yang tidak ngaji, kemudian mulai meninggalkan jamaah pengajian, nanti malas datang ke pengajian itu. Tapi kalau interaksi kita di grup WA, di lingkungan, itu sering dengan orang-orang yang rajin mengaji, itu saling mengingatkan dan kita tetap terjaga apa? Keistiqomahan kita untuk mendatangi majelis ilmu. Jadi kata beliau, bukan berarti tidak boleh berinteraksi loh, jangan salah paham, ya. Tapi terlalu banyak interaksi dengan orang luar, kalangan luar itu bisa mempengaruhi apa istiqomah kita dalam mencari ilmu. Fa inna tarkaha, karena sungguhnya meninggalkan interaksi, banyak berhubungan dengan kalangan luar. Isyrah itu apa? Kata para ulama, makna isyrah itu mukhalatoh, banyak bergaul, ya, mukhalatoh, bergaul. Kemudian musahabah, banyak berkawan. Ini muamalah, banyak bermuamalah, berinteraksi dengan kaum luar. Jangan, kalau belajar hendaknya kita banyak berinteraksi dengan orang-orang yang belajar. Ini coba dirasakan kalau nggak percaya. Antum keluar dari grup-grup pengajian begini, masuk grup-grup umum, itu nanti lambat laun akan tidak mengaji lagi. Bahkan bukan tidak mengaji, tidak sholat, karena interaksinya salah. Tapi antum tetap di grup umum, tapi di grup pengajian tetap. Nanti antum malah mendakwai grup-grup umum itu, nge-share kebaikan ke sana, ya kan, ngajak ngaji di sana. Tapi kalau meninggalkan majelis seperti ini, bahaya. Ya, para jamaah rahmatullah taala. Mohon maaf, saya sering berada di satu grup, tiba-tiba left gitu, padahal grup kebaikan. Kenapa? Ini saya nasihatkan, di grup itu sebaiknya tidak usah debat-debatan. Kalau satu mengajukan gini ya sudah, karena kadang-kadang kan ada pendapat yang berbeda, berjamaah ya. Ada pendapat yang berbeda. Seperti kemarin misalnya puasa Arafah, hari Arafah Jumat atau tanggal 9 menurut hari Arafahnya Indonesia, misalnya Ru'yatul Hilal Indonesia. Ini kan debat. Gara-gara debat itu banyak yang live itu.
live akhirnya dia gabungnya dengan grup-grup yang tidak ngaji. Ya ini bahayanya di sini. Ini saya sampaikan nasihat ini. Debat biasa, tidak usah kita apa gampang marah itu apa baper, bawa perasaan, biasa saja. Beda pendapat, ya. Karena tidak bisa memaksakan orang dengan pendapat kita, menyuruh orang untuk berpendapat dengan pendapat kita, tidak bisa. Biasa, sampaikan apa namanya ilmu, dia menerima, alhamdulillah, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Apalagi kalau permasalahan itu diperselisihkan oleh para ulama kita, tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Nah, yang membuat kita left dari jamaah pengajian, nah ini. Nah, untuk bila kalau left dari tempat maksiat bagus Pak, silakan left terus ya dari tempat maksiat. Tapi left dari pengajian ini bahaya ini. Setan akan bergerak di situ. Nah, untuk billahi min dzalik. Kemudian kata beliau, fa inna tarkaha, karena meninggalkan interaksi yang berlebihan dengan manusia itu min ahammi, termasuk hal yang terpenting, mayan bagi, apa yang seyogianya selayaknya li talibil ilmi, dimiliki oleh penuntut ilmu. Jadi mengurangi interaksi dengan kalangan luar yang tidak belajar itu bisa ya membuat kita lebih semangat dalam mencari ilmu. Thayyib, wala siyama, terlebih lagi li ghairil jinsi, interaksi dengan lawan jenis. Ya, interaksi dengan lawan jenis. Tapi bukan pernikahan lah ya. Karena ada beberapa penuntut ilmu pacaran, itu naudzubillah min dzalik. Seperti ini dinasihati supaya dia meninggalkan pacaran kemudian menikah. Wa khususan, dan khususnya liman katsura laibuhu, bagi penuntut ilmu yang banyak bermain-mainnya. Jadi ada penuntut ilmu itu sukanya banyak main. Ini tidak boleh banyak interaksi dengan dunia luar yang tidak belajar. Wa qallat fikratuhu, setelah banyak main dia sedikit pemikirannya, kurang pemikirannya. Fa inna tibaa, karena sungguhnya tabiat manusia itu sarraqatun, suka mencuri. Jadi tabiat manusia itu suka apa? Suka mencuri. Apa maksudnya tabiat manusia itu suka mencuri? Pencuri itu para jamaah, mencuri ketika ada kita atau ketika kita lengah. Lah, tabiat manusia itu akan memalingkan kita kepada kemaksiatan saat kita lengah. Saat kita lengah. Betul itu para jamaah rahmatullah ta'ala. Kebanyakan manusia tidak sholat gara-gara apa? Pertama, tidak sholat asar dulu berjamaah di masjid, kemudian maghrib, kemudian isya, tidak jamaah tapi masih sholat di rumah. Lama-lama sholatnya terlambat. Setelah itu apa? Lengah, sudah tabiatnya mencuri, dibawalah kepada kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian beliau mengatakan, kata beliau, wa afatul isyrati, dan penyakit dari banyak berinteraksi dengan dunia luar itu doyaul umri, menyia-nyiakan umur. Betul tidak para jemaah? Menyia-nyiakan umur. Jadi begini, mohon maaf, anak itu dimasukkan oleh ikhwan-ikhwan banyak di grup-grup WA. Padahal grup WA pengajian itu hampir tiap hari itu saya hanya menghapus saja. Ketik apa, klik ini ya, kemudian hapus chat. Kenapa? Karena HP saya itu berat. Ada WA itu setiap hari masuk 300 sampai 400 apa? WA, bayangkan ya. Satu grup WA. Padahal saya punya dimasukkan lebih dari 23 WA itu. Saya izin live gak? Jangan Ustaz, nanti ada yang tanya antum dan seterusnya. Jadi seperti itu. Lo tanya Japri loh, nanti yang tahu hanya dia. Kalau di WA kan tahu banyak orang. Oh ya benar juga ya. Alasannya masuk juga. Tapi pada HP saya lemot. Kalau saya baca semua habis ya. Gak ada waktu ngajar, tidak ada waktu ini. Makanya kadang-kadang saya balasi WA itu ketika di mobil. Balas ini. Begini apa bisa balas sih pada jemaah? Ya, tidak bisa kita ngajar. Jadi interaksi dengan dunia. Padahal ini interaksi bagus, WA bagus itu, WA pengajian. Oh, sunnah, WA apa? Islam apa? Pari mengaji, Malang mengaji. Tapi saya nggak masuk Malang mengaji, alhamdulillah. Pari mengaji, ini Kediri, wah macam-macam sudah. Dakwah sunnah Kediri itu ada 2 grup, saya masuk semuanya, dimasukkan, bukan masuk sendiri, dimasukkan sama ikhwan-ikhwan. Masya Allah. Jadi, para jemaah rahmatullah ta'ala, ini kalau kita
terlalu menghiraukan itu akan membuat kita jauh dari ilmu nantinya. Seperti bahkan itu menyia-nyiakan umur. Menyia-nyiakan umur. Berjamaah rahmatullah taala. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Grup WA di Malang, yakin share-sharannya persis mirip, paling bedanya sedikit ya, tipis-tipis bedanya. Iya, share-sharannya loh persis. Kalau antum misalnya punya di grup WA Malang ini satu grup saja, itu sudah share-sharannya sudah menyeluruh, itu sama sudah, isinya ya sama. Paham maksud saya? Satu share-sharan WA itu loh. Saya misalnya di grup ini, itu isinya loh sama. Paling bedanya apa? Debatnya saja beda, isinya sama. Debatnya yang berbeda, ya isinya lo dalamnya itu sama, ya share ini share itu sama, share flyer pengajian, PSB pondok pesantren, kemudian donasi, itu aja isinya itu. Sebenarnya kalau kita mencukupkan satu grup sudah cukup, jadi kita bacanya nggak banyak-banyak. Ini padahal ini grup baik loh, saya tidak mengatakan tidak baik. Bagaimana dengan grup-grup yang tidak baik? Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Saya pernah dapat beberapa ikhwan tanya, Ustaz, saya di grup, itu grup keluarga sayangnya Ustaz. Saya mau keluarga enak, tapi isinya tuh share dangdut, joget-joget TikTok, ya tak apa lagi, TikTok, apa lagi ya Allah. Keluar itu grup keluarga, tidak keluar isinya seperti itu. Ya udah, antum hapus langsung aja, dihapus langsung sudah. Dan seperti itu memang grup-grup keluarga rata-rata begitu, langsung dihapus. Naudzubillah min dzalik. Atau grup RT gitu, grup perumahan itu isinya begitu para jemaah rahmatullah taala. Semua itu menyia-nyiakan umur bi ghairi faidatin, dengan tanpa ada faidah. Wa dhahabul mal, dan bisa membuat hilangnya habisnya harta. Wal irdi, dan hilangnya kehormatan. In kana li ghairi ahlin, jika itu bukan ahlinya, yang kita temani itu bukan ahlinya, yang kita berinteraksi dengannya itu bukan ahlinya. Kemudian wadhahabuddin, hilangnya agama, bahkan in kana li ghairi ahlihi, jika yang kita berteman berinteraksi dengan itu bukan ahli agama kita justru menjadi hilang. Naudzubillahi min dzalik. Antum pernah dengar seorang dai besar dari Saudi Arabia terkenal, tulisannya banyak. Tulisannya sampai sekarang itu masih bagus sebelum dia menyimpang. Menyimpangnya ketika sekolah di sebuah universitas di luar Saudi. Akhirnya menjadi pengikutnya ateis. Asalnya itu dipuji oleh para ulama, ini Syekhul Islamnya di zaman ini, banyak membantah ahlul bid'ah dan seterusnya. Walhasil menjadi seorang ateis. Ateis itu apa? Mulhid. Mulhid itu ateis. Kenapa demikian menjadi ateis? Karena orang ini banyak berinteraksi dengan orang-orang liberal dan pemikiran-pemikiran yang sekuler. Awalnya saya ingin mendakwahi mereka, awalnya begitu. Walhasil naudzubillah min dzalik. Padahal dai loh ini. Bukan seperti kita, tidak bisa baca kitab. Orang Arab Saudi bisa bahasa Arab, akhirnya cukur jenggot dan seterusnya, berpenampilan seperti orang-orang ateis, akhirnya menjadi ateis. Antum cari sendiri namanya ya. Sudah viral belum di sini? Kalau belum viral nggak tak viralkan, nggak boleh memviralkan orang jeleknya. Antum cari sendiri siapa yang menyimpang gara-gara bergaul berinteraksi dengan orang-orang yang menyimpang. Thayyib. Kemudian beliau mengatakan walladzi yanbaghi, dan yang seyogianya selayaknya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, an la yukhalita, hendaknya dia tidak berinteraksi atau bercampur baur illa, kecuali man yufiduhu, dengan orang yang bisa memberikan faedah ilmu kepadanya. Jadi jangan banyak yukhalitu campur, berkumpul, berinteraksi, kecuali dengan orang yang bisa memberikan faedah ilmu agama kepadanya. Au yastafidu, atau dia bisa mengambil faedah minhu, dari orang tersebut. Jadi kita boleh bergaul, tapi bergaul dengan orang yang bisa memberi faedah kepada kita, atau kita bisa mengambil faedah dari orang itu. Ada dua kemungkinan. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ughdu, jadilah engkau aliman, orang yang alim, kata Nabi. Au muta'alliman, atau jadi orang yang belajar ilmu, ingin menjadi alim. Wala takunits tsalits,
Dan jangan engkau menjadi orang yang ketiga, golongan ketiga. Fatahlik, karena kamu akan binasa atau celaka. Hadisnya rawahu At-Tabrani, diriwayatkan Imam At-Tabrani fi Shaghir, dalam Al-Mu'jam As-Shaghir, wa fil Awsat, dan juga dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, wa Abu Nuaim, dan juga diriwayatkan Imam Abu Nuaim fil Hilyah, dalam kitab Hilyatu Al-Hilyah. Kemudian bilafdhi, dengan lafaz ughdu aliman, jadilah orang yang alim, au muta'aliman, atau orang yang menjadi penuntut ilmu, belajar ilmu, au mustami'an, atau menjadi seorang yang mau mendengarkan ilmu, memperhatikan ilmu, au muhibban, minimal menjadi orang yang cinta ilmu, gitu. Jadi orang alim dulu kalau bisa. Kalau tidak bisa, penuntut ilmu. Nah, kan kita bisa belajar, datang pengajian. Hari ini banyak pengajian ya ini. Di Al-Muttaqin ada Ustadz Khaliful Hadi ya. Daurah apa? Sifat sholat Nabi. Ya. Harusnya kapan-kapan seperti saya ini diliburkan aja, biar semuanya ke sana semuanya gitu. Ya harusnya begitu. Gak apa-apa, saya diliburkan gak apa-apa. Kapan-kapan kalau tempuk begini ada apa namanya ustadz-ustadz yang menyampaikan daurah-daurah begitu, gak apa-apa saya diliburkan. Supaya bisa menuntut ilmu bersama-sama. Kecuali kalau di sini nggak ke sana, tidak ke sana, baru di sini diadakan nggak apa-apa. Ya. Ini contoh ya, bukan saya marah, tidak. Di Saudi Arabia itu kalau ada orang alim datang dari luar kota, maka kajian-kajian di kota itu dijatuhkan satu, yang lainnya diliburkan, ya, seperti itu. Tapi jika audiennya atau yang mendengarkan beda, ya nggak apa-apa, tetap diadakan. Kalau yang mendengarkan beda, tapi kalau yang mendengarkan sama, sebaiknya dibawa ke satu alim itu supaya berkumpul di sana. Itu biasanya begitu kebiasaannya. Tapi nggak apa. Jadi kata Nabi, wala takunil khamisah, jangan menjadi kelompok golongan yang kelima. Yang pertama apa? Orang alim. Kalau bisa menjadi orang yang alim. Yang kedua, menjadi penuntut ilmu, belajar terus selama hidupnya. Kemudian yang ketiga, menjadi pendengar, ya ikut atau memperhatikan ilmu. Yang keempat, menjadi orang yang cinta ilmu, mendukung dakwah. Ada beberapa ikhwan itu, dia di grup, tapi jarang hadir di pengajian. Tapi kalau ada misalnya pengajian, saya ikut nyumbang, saya ikut apa memberi makannya, saya ikut memberi buahnya misalnya. Ada begitu ikhwan-ikhwan kita, ada yang nyumbang, ada itu. Di pesantren kami ada yang rajin nyumbang untuk pengajian, tapi beliau jarang hadir, bahkan boleh dikatakan sedikit sekali waktunya untuk hadir karena memang kesibukannya, tapi nyumbang. Jadi orang yang mencinta ilmu. Jangan menjadi kelompok yang kelima. Kelima apa? Ya tidak menjadi keempat-empatnya, itu yang kelima. Tidak menjadi orang alim, tidak belajar ilmu, tidak mau memperhatikan ilmu, tidak mau mencintai ilmu. Ini kelompok yang kelima. Fatahlik, karena kamu akan binasa. Wa dha'afahu al-Albani, didhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala fi silsilati dha'ifah, dalam kitab As-Silsilah Dha'ifah, hadis nomor 2836. Kemudian berjamaah rahmati Allah taala, fa in syara'a, jika dia memulai, au ta'arrada li suhbati man, atau dia tanpa sadar itu bergaul dengan seseorang, yudhi'u, yang orang itu menyia-nyiakan umrohu, umurnya, ma'ahu, bersamanya, wala yufiduhu, dan orang yang dia bergaul dengannya itu tidak memberi faedah kepada dirinya, wala yastafidu minhu, atau orang itu tidak bisa mengambil faedah dari temannya, wala yu'inuhu, dan tidak pula menolongnya, ala ma huwa bisadihi, ala ma huwa bisadatihi, atas perkara yang dia berniat untuk mendapatkannya, itu ilmu, jadi tidak membantu untuk mencari ilmu, fal yatalattaf, maka hendaknya dia berlemah lembut, fi qat'i isyratihi, di dalam memutus interaksinya. Di sini saya memberi contoh. Seorang terlanjur bergaul dengan orang, ternyata orang yang menjadi temannya itu menyia-nyiakan umur, sukanya begadang atau duduk-duduk santai, dan orang itu juga tidak memberi faedah apa-apa kepadanya, tidak ngajak ngaji, atau yang bergaul itu juga tidak bisa mengambil faedah dari temannya, atau temannya tidak mau menolong dia untuk meraih tujuannya dalam mencari ilmu, maka hendaknya dia berlemah lembut dalam memutus hubungan interaksinya. Fi awalil amri, semenjak awal perkara,
qabla, sebelum tamakuniha, perkaranya menjadi kuat. Maksudnya interaksinya menjadi apa? Kuat. Jadi sebelum dia sudah dekat sekali, hendaknya segera putus hubungan interaksinya. Sedikit demi sedikit dia tinggalkan teman yang tidak baik itu. Fa innal umura, karena sungguhnya perkara-perkara itu, idza tamakkanat, apabila telah menjadi menguat, asurat, akan menjadi sulit, izalatuha, untuk menghilangkannya. Jadi perkara interaksi itu kalau sudah kuat, kita kalau sudah berteman akrab, mau meninggalkan sudah sulit, sudah susah. Tapi kalau masih belum kuat pertemanan kita bisa meninggalkan ya teman yang tidak baik tersebut. Dan ini nyata ini para jamaah, teman itu betul-betul membawa kepada ketidakbaikan. Apabila teman itu memang tidak baik, itu betul-betul mudah sekali menyeret orang yang asalnya baik kepada yang tidak baik. Contohnya dai tadi, bayangkan dai loh bisa terseret kepada akidah murtad, akidah ateis, anti Tuhan, naudzubillah min dzalik. Wa minal jari, dan yang telah berjalan ala alsinatil fuqaha, di lisan-lisannya ahli fikih, para ulama, adalah kata-kata mutiara ini. Antum catat ini ya kata-kata mutiaranya. Ad-daf'u, menolak atau menghindar, ashalu, itu lebih mudah, minar raf'i, daripada menghilangkan. Jadi ad-daf'u, menolak atau menghindar, maka itu lebih mudah daripada seorang menghilangkan. Jadi kita menghindar atau menolak ketika kita diajak berkawan dengan orang yang buruk, itu lebih mudah daripada kita kalau sudah jadi teman, kita menghilangkan dia dari pertemanan. Itu lebih susah para jamaah ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in ihtaja, jika dia membutuhkan, ila man yashabuhu, kepada seorang yang akan menjadi sahabat baginya, falyakun sahiban, maka hendaknya dia menjadi seorang sahabat solihan yang baik, dayyinan. Fa in ihtaja, saya ulang ya, fa in ihtaja, jika dia membutuhkan, ila man yashabuhu, kepada seorang yang akan menjadi sahabat baginya, falyakun, hendaknya yang menjadi sahabat baginya itu adalah sahiban, seorang sahabat solihan yang baik. Jadi untuk memilih sahabat, pilihlah sahabat yang baik, dayyinan, yang beragama. Kalau bahasa kita kerennya apa? Religius. Cari sahabat yang beragama, yang religius. Saat kita lupa diingatkan. Antum ya safar dengan orang-orang baik, itu mesti pertanyaannya, nanti sholat di mana, begitu. Kalau safar dengan orang yang tidak baik, kita nanti makan siang di mana? Minimal gitu ya, makan siang di mana? Nanti kita ngopi ngambil rokokan di mana, mesti gitu. Tapi kalau sahabat yang baik, tidak. Kita nanti sholat zuhur di mana, sholat asar di mana? Begitu. Masya Allah, sering mengingatkan para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Senang kita. Taqiyan, yang bertakwa, carilah sahabat yang baik. Soleh itu yang soleh, yang baik. Dayyinan, yang beragama, religius. Taqiyan, yang bertakwa. Warian, yang warok, menjaga dari hal-hal yang subhat dan haram. Zakiyan, lagi suka mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Kathirul khairi, banyak kebaikannya. Qalilal syarri, sedikit keburukannya. Dan ini benar ini para jemaah ya rahmatullah ta'ala. Coba, gara-gara seorang bersahabat dengan orang buruk, kemudian orang buruknya itu waktu itu menjadi incaran, misalnya dari aparat negara, itu yang bersahabat dekat di situ terkena imbasnya enggak? Minimal diperiksa ya kan? Minimal diperiksa. Oleh karena itu Nabi melarang kita duduk-duduk dengan orang-orang buruk. Misalnya sengaja di situ ya duduk-duduk. Itu dilarang oleh Nabi. Kenapa? Ada efeknya, ada madorotnya di situ. Kemudian hasanal mudarati, bagus sikapnya. Jadi bagus sikapnya. Qalilal mumarati, sedikit debatnya. Jadi sahabat yang baik itu sedikit apa? Debatnya. Innasya, jika dia lupa, dzakarahu, maka sahabatnya itu akan mengingatkannya. Wa in dzakara, jika dia ingat, a'anahu, sahabatnya akan membantunya atau menolongnya. Jadi kalau lupa diingatkan, kalau sudah ingat dibantu, ditolong. Wa in ihtaja, jika dia membutuhkan, wasahu, sahabatnya itu akan membantunya. Maksudnya membutuhkan di sini membutuhkan bantuan, sahabat itu akan membantunya. Wa in dojaro, jika dia gelisah,
dia gelisah, sabbarahu, maka sahabat itu akan membuatnya dia sabar atas kegelisahannya. Wa mimma yurwa an aliin, dan ada sebuah asar yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan sehingga kemungkinan besar kalau yurwa, kata-kata yurwa ini hadisnya atau asarnya dhaif. Tapi disebutkan di sini karena ada nasihat yang baik. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Fala tashab, jangan kamu bersahabat bergaul akrab dengan akhul jahli, saudaranya kebodohan." Maksudnya orang bodoh. Wa iyyaka wa iyyahu, hati-hatilah kamu. Wa kam min jahilin, berapa banyak orang yang bodoh itu ya, arda, menjatuhkan, menggelincirkan atau menjatuhkan haliman, orang yang asalnya sabar dan santun, hina, ketika ya, wa khahu, bersahabat atau bersaudara dengannya. Yuqasul mar'u, dinilai seorang itu bil mar'i, dengan temannya, betul nggak? Nah, jadi dinilai dengan temannya. Jadi seorang itu dinilai dari temannya. Makanya ada istilah juga di antara para ulama, burung itu akan bersama dengan apa? Apa namanya? Ya, sesamanya, akan bersama dengan samanya. Kambing juga begitu, akan bersama dengan apa? Satu jenis dengannya. Tidak akan kambing berteman dengan sapi, itu tidak akan. Begitu para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini ya, seperti itu. Ini menjadi nasihat bagi kita bahwa seorang itu dinilai karena apa? Karena seseorang, karena temannya. Idza ma huwa masyahu, ketika dia berjalan bersamanya. Jadi saat seorang itu sering berjalan bersama orang yang tidak baik, akan dinilai dia akan tidak baik. Padahal belum tentu loh orang yang berjalan bersama orang yang tidak baik ini dia tidak baik. Mungkin ketemu di jalan kemudian jalan bareng, bisa jadi. Tapi orang sudah menyangka tidak baik. Apalagi kalau setiap hari berinteraksi dengan orang yang tidak baik itu, pasti persangkaannya begitu. Walibatihim, dan ada dari sebagian mereka para ulama mengatakan dalam bait syairnya, inna akhaka sidqa man kana ma'aka, sesungguhnya saudaramu yang sebenarnya, yang sejujur-jujurnya itu, man kana ma'aka, adalah siapa yang bersamamu. Wa man yadurru nafsahu liyanfa'aka. Wa man yadurru, dan siapa yang memadharati nafsahu, dirinya, liyanfa'aka, untuk memberikan manfaat kepadamu. Tahu maksudnya? Saudara atau teman yang baik, yang jujur itu adalah selalu bersamamu. Dia rela dirinya itu termadoroti, yang penting dia bisa memberi manfaat kepadamu. Contoh misalnya, teman yang baik misalnya, antum butuh duit, padahal dia duitnya pas-pasan. Kalau diberikan pada antum, kan dia termadoroti karena nggak punya duit ya. Tapi dia berikan supaya antum mendapatkan manfaat dari uang itu. Itu teman yang jujur dan baik. Ini yang dikatakan oleh saya ulangi ya. Ini nasihat yang bagus. Inna akhaka sidqa, sesungguhnya saudaramu yang memegang kejujuran atau kebenaran itu, man kana maka, siapa yang selalu bersamamu, wa man yadurru nafsahu, dan siapa yang memadhari dirinya, liyanfa'aka, dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada dirimu. Jadi dia rela mendapatkan madharat, yang penting dirimu bermanfaat. Contoh, ada teman kadang-kadang ya, temannya dipukuli orang, dia langsung apa? Membela temannya itu, padahal dia kena pukulan orang, kan termadharat itu, supaya temannya ini terselamatkan. Sampai demikian. Dan banyak saudara-saudara kita yang baik seperti itu. Berbeda dengan orang yang tidak baik. Dia datang ke kita untuk memanfaatkan apa mengambil manfaat apa dari diri kita. Kalau kita sudah tidak bisa memberi manfaat dia, maka dia pergi dari kita. Ini adalah teman yang tidak baik. Jangan berkawan dengan orang seperti ini. Wa man idza raibu zamanin soda'aka syattata samla nafsihi liyajma'ak, dan siapa yang apabila raibu zamanin, apabila waktu itu ada dalam keraguan-raguan, soda'aka, maka dia akan berterus terang kepadamu,
syattata samla nafsihi, dia rela mencerai-beraikan kesatuan dirinya, liya jama'aka, dalam rangka untuk menyatukan dirimu, dalam rangka untuk menyatukan dirimu. Jadi ada teman itu para jemaah, dia rela misalnya dibenci orang dalam rangka untuk menyatukan orang lain. Masya Allah, seperti ini teman yang susah dicari di zaman ini. Teman yang dia rela berkorban untuk temannya supaya temannya mendapatkan manfaat. Teman yang rela dia dibenci orang dalam rangka untuk menyatukan orang lain. Ada seperti itu, rela dibenci dalam rangka untuk menyatukan orang lain. Dia datang orang pada orang ini bukan untuk mengadu domba, tapi untuk menyatukan, padahal dia sangat dibenci. Tidak apa-apa, rela untuk menyatukan orang lain walaupun harus mendapatkan kebencian dari orang lain. Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dua bab yang bisa kita kaji. Apa intinya ini di bab ini? Yang pertama, apa intinya? Yang bab ke-9, menyedikitkan tidur selama tidak ada madarat yang menimpa badan dan akalnya. Minimal, maksimal berapa? Jangan lebih dari 8 jam sehari penuntut ilmu. Kalau bisa dikurangi selama tidak membahayakan kesehatannya boleh. Sesekali kita disuruh apa? Untuk mengistirahatkan diri kita, rekreasi ya, menghilangkan kepenatan. Kemudian yang ke-10, meninggalkan banyak berinteraksi, berhubungan dengan orang luar yang tidak sama-sama belajar. Dihindari atau dikurangi para jemaah, supaya kita bisa konsentrasi untuk menuntut ilmu. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, akhirul kalam ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.